Hai semuanya, kenalin nama saya Jorgen Farsi dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Nah, di sini saya bersama teman-teman saya sendiri ingin menjelaskan mengenai apa itu hak cipta dan hak terkait. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, apakah kalian udah tahu apa itu hak cipta dan hak terkait? Bila mana belum tahu, mari kita langsung ke pembahasan. Jadi, hak cipta itu suatu prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pula, masa berlaku dalam hak cipta yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta, yang mana terdapat dalam pasal 58 yang menjelaskan bahwa masa berlakunya suatu hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, yaitu mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dan di dalam pasal 58 ayat 2 juga menjelaskan bahwasanya suatu ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimiliki oleh dua orang atau lebih. Perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Nah, adapun juga pencatatan ciptaan yang mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang pencatatan ciptaan dan produk hak terkait adalah pelaksanaan ketentuan pasal 73, 75, 77 dan pasal 79 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta. Dalam sebuah pencatatan ciptaan juga memiliki bentuk perlindungan awal atau bukti awal kepemilikan terhadap ciptaan. Permohonan pencatatan ciptaan dalam Undang-Undang Hak Cipta didefinisikan sebagai ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 ini mengenai pencatatan ciptaan dan produk hak terkait menggarisbawahi bahwa perlindungan terhadap hak cipta atau hak terkait timbul secara otomatis sejak pertama kali ide dilaksanakan atau diimplementasikan dalam bentuk nyata. Artinya, hak cipta atau hak terkait dicatatkan atau tidak dicatatkan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Adapun contoh sebuah produk hak terkait atau penggantinya, yakni yang pertama, surat pernyataan kepemilikan ciptaan atau hak terkait. Yang kedua, surat pengalihan hak jika pencipta mengalihkan hak ekonominya kepada pemegang pencipta. Dan yang terakhir, yang ketiga, surat persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan kepada salah satu pemohon untuk menandatangani permohonan jika permohonan tersebut diajukan oleh lebih dari satu pemohon secara bersama-sama. Nah, pembahasan mengenai hak cipta sudah usai. Sekarang kita lanjut ke pembahasan hak terkait. Dalam pemateri hak terkait ini juga berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonograf, atau lembaga penyiaran. Dalam masa berlakunya hak terkait ada 3 macam, yang mana dijelaskan dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yakni yang pertama, pelaku pertunjukan berlaku selama 50 tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam program atau audiovisual. Yang kedua, produser fonograf berlaku selama 50 tahun sejak fonogramnya difiksasi. Dan yang ketiga, lembaga penyiaran berlaku selama 20 tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan. Jadi, dalam semua masa berlaku tersebut terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Nah, sama halnya dengan hak cipta, hak terikat juga mempunyai yang namanya pencatatan produk hak terkait, yang mana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang pencatatan ciptaan dan produk hak terkait adalah merupakan hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Produk hak terkait adalah setiap hasil karya yang berupa karya pertunjukan, karya rekaman, atau karya siaran.
Dalam hak terkait juga mempunyai hak eksklusif, yang mana hak eksklusif ini meliputi yang pertama, hak moral pelaku pertunjukan, yang mana hak moral pelaku pertunjukan ini adalah suatu pelaku pertunjukan yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan. Pelaku pertunjukan mempunyai hak moral dan hak ekonomi. Yang kedua, hak ekonomi produser fonogram. Nah, hak ini ialah suatu orang atau badan hukum pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun rekaman suara atau bunyi lainnya. Yang ketiga, hak ekonomi lembaga penyiaran. Nah, hak ekonomi lembaga penyiaran ini ialah suatu lembaga penyiaran yang melakukan proses penyiaran baik untuk kepentingan publik, swasta, untuk komunitas tertentu maupun lembaga penyiaran berlangganan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, keuntungan dalam memiliki hak terikat adalah bahwasanya pemilik hak terkait bersama dengan pencipta dan pemegang hak cipta dapat menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti. Pemilik hak terkait juga memiliki perlindungan terhadap hak ekonominya, termasuk membatasi pengalihan dan hak ekonomi dalam bentuk jual putus, yang menurut pasal 18 Undang-Undang Cipta merupakan perjanjian jual beli yang mengharuskan pencipta menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli, sehingga hak ekonomi atas ciptaan tersebut beralih seluruhnya tanpa batas waktu. Nah, itulah pembahasan mengenai hak cipta dan hak terkait dalam pembahasan video kali ini. Bila mana ada saran dalam video kali ini, boleh komen di kolom komentar di bawah. Saya dan teman saya mohon undur diri. Sekian, terima kasih. Bye-bye.